Shalom jemaat Tuhan, shalom saudara kekasih yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita datang kembali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan bahwa Yesus sangat baik bagi kita. Yesus sungguh-sungguh sangat baik bagi hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk tertuju hanya kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kita nyatakan, Yesus, namamu indah. Cinta Kau selalu, ku tinggikan,
bersyukur Tuhan buat pagi yang indah Tuhan berikan kepada kami. Selalu baru rahmat-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami merasakan sungguh kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Perlindungan hingga pada saat ini, karena Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Saatnya kami untuk masuk ke dalam ibadah kami. Seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Segala pujian, penyembahan yang kami sampaikan kepadamu Bapa. Bila itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Layakan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita untuk memuji Tuhan. Kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan. Yang di rumah boleh tepuk tangannya sambil kita memuji Tuhan. Kita akan masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan puji, kita masuk gerbangnya bersyukur. Yang di rumah boleh tepuk tangannya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari kita bersuka buat Tuhan. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, puji dia di prasangka kami. Musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga. Dengan setiap hati naikkan pujian. Tuhan dari Tuhan dari Sang Tuhan dari anugerahnya kekal selamanya. Coba kita nyatakan Tuhan baik, Tuhan dari Tuhan dari Tuhan dari anugerahnya kekal selamanya. Tuhan Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita untuk menyembah Tuhan kembali lagi. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi pada saat ini mungkin di luar kemampuan kita, tapi kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, jangan khawatir tentang apapun juga. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan semua yang terjadi dalam hidupku Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan.
kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Semuanya ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Saatnya untuk kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menjamah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan bagi kami. Setiap firman yang disampaikan harus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Penopang hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa, saat kami meletakkan hidup kami dalam tangan-Mu, Engkau ada rancangan yang indah dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali. Saya percaya pada saat ini para pendengar, saudara yang kekasih dalam keadaan sehat, sukacita selalu bersama dengan Tuhan. Saatnya kita akan mengikuti ibadah online bersama Jemaat Gereja Kalvari Merpati Helvetia Medan akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan hati kita sejenak, kita berdoa bersama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berkata Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kesempatan ini Tuhan izinkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan saudara-saudara kami yang boleh ikut bersama pada saat ini secara khusus ibadah online bersama GSCA Kalvari Merpati. Kami mohon Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati dengan urapan yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Berkati seluruh pendengar, berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu pada saat ini, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan dan membaca bersama-sama firman Tuhan yang boleh kami persiapkan pada saat ini. Kita buka di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, di dalam nama Yesus dilanjutkan dalam ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Saudara, kami ambil tema, judul dari firman Tuhan pada hari ini adalah firman yang memerdekakan. Sekali lagi, firman yang memerdekakan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mendengar dan sering mendengar dimerdekakan di dalam kehidupan kita pada saat ini, tentunya situasi yang tidak sangat menikmati di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena banyak hal yang dibatasi di dalam kehidupan kita karena situasi pandemik 19 yang sedang melanda Indonesia khususnya sampai hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan dan bisa kita mengalami kemerdekaan secara jasmani dan rohani. Firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah kita kecewa. Ya, sekalipun kemerdekaan secara jasmani kita dibatasi pada saat ini, namun ada firman Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya yang tidak pernah dibatasi oleh keadaan dan situasi. Firman itu adalah dikatakan Tuhan sendiri. Ya, berarti bila firman tinggal di dalam hati kita, saudara, yang berada di dalam bukan hanya firman, tetapi ada Kristus di dalam firman. Karena firman yang kita baca pada saat ini berkata, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu ada bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita, saudaraku. Firman itu sekali lagi berarti menjadi manusia, ya, dan tinggal di antara manusia. Di ayat yang ke-14 yang kita baca, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Tentunya kalau firman itu memerdekakan saudara dan saya, ada manfaatnya, ya. Ada manfaat di dalam kehidupan kita, penolong di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita belajar 3 hal. Manfaat daripada firman di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama saudara, manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Firman yang luar biasa, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kehidupan kita, luar biasa bukan? Tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun. Sebab itu ada firman Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya. Percaya akan firman Tuhan, firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, manfaat firman Tuhan yang kedua di dalam hidup kita. Kembali di dalam Mazmur 119 ayat 130 berkata, firman itu Tuhan memberi terang di dalam kehidupan kita. Kalau sudah firman Tuhan menerangi kehidupan saudara dan saya, kemanapun kita melangkah, terangnya yang ajaib akan selalu bersama dengan kita. Dan itulah yang memerdekakan kehidupan kita di tengah dunia yang begitu luar biasa, suram pada saat ini. Namun ada firman sebagai penerang di dalam kehidupan kita. Percaya saudara, firman itu bermanfaat di dalam setiap pribadi kita. Bermanfaat di setiap langkah kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini. Dan manfaat firman Tuhan yang ketiga di dalam kehidupan kita. Ada 3 bagian. Ya, di dalam yang ketiga ini ada kembali 3 bagian manfaat firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, 3 manfaat tersebut. Yang pertama adalah manfaat untuk mengajar. Saudara, pengajaran yang diarahkan kepada Yesus, kepada kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu manfaat yang pertama saudara, yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Dan kita harus terima pengajaran firman Tuhan, setajam apapun itu. Firman itu adalah untuk mengajar saudara dan saya, untuk kebaikan saudara dan saya. Dan manfaat yang kedua saudaraku, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saudara, kalau saudara dan saya ditegur oleh firman Tuhan, ditegur kesalahan kita dalam setiap kehidupan kita, mari saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Namun untuk memperbaiki saat kita ditegur kesalahan, kelemahan, kekurangan saudara dan saya adalah untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depan. Itu tujuan daripada firman Tuhan menegur saudara dan saya. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan kita, model bagaimanapun, supaya dapat diubah. Saudara, berubah, diperbaharui, dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, itu manfaatnya. Sebab itu kita bersyukur menjadi umat yang selalu belajar akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kita mengalami satu kemerdekaan, dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Miliki itu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang keempat adalah bermanfaat mendidik orang dalam kebenaran. Sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, saudara. Ada didikan, ada pengajaran yang luar biasa. Semakin hari semakin baik, semakin bertambah-tambah kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya miliki untuk mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang firman Tuhan katakan bagi kita pada saat ini. Firman yang memerdekakan saudara dan saya luar biasa. Sebab itu bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan firman yang memerdekakan? Apa yang dimaksud di dalamnya?
Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32, dikatakan oleh firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan saudara dan saya. Kalau kita mengetahui kebenaran daripada firman Tuhan, saudara, itu tujuan daripada Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan bukan hanya mengetahui, tahu kebenaran, tapi tidak punya makna. Tetapi pada saat ini, sesuai dengan judul daripada firman Tuhan, adalah firman yang kita miliki. Firman yang kita tahu tujuannya adalah untuk memerdekakan saudara dan saya. Tidak lagi di dalam belenggu-belenggu yang mengikat kita. Tidak merasakan kebebasan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus tetap miliki sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita percaya pada saat ini ada hal-hal yang Tuhan akan berikan bagi kita untuk membawa kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Kita mau dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau melihat betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Sebab itu saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, ada pesan-pesan firman Tuhan yang membuat kita, ada tugas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita buka di dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tugas saudara dan saya mempercayai sepenuhnya setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita hanya melakukan, ada tugas yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari sebagai berkat, ya, sebagai ayat yang terakhir bagi kita. Kita buka di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Jangan sembarangan saudara. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji berkat Tuhan bagi saudara dan saya saat kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dilanjutkan lagi dengan ayat yang ke-8. Janganlah engkau memperkatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan kemanapun kita pergi. Karena itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Di ayat ke-8 dikatakan, saya ulangi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bertindak hati-hati. Jangan semaunya, saudara. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Saat firman Tuhan memerdekakan saudara dan saya. Saudaraku dimanapun berada pada saat ini, pegang akan janji firman Tuhan. Bersama jemaat Gesya Kalvari Merpati dimanapun saudara berada pada saat ini, pegang akan janji firman Tuhan. Perkatakan manfaatnya yang luar biasa yang memerdekakan saudara dan saya. Yang terakhir ini saya ulangin sekali lagi di dalam Yosua pasal yang pertama ke-8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu dikatakan akan berhasil, saudara, dan engkau akan beruntung. Seisi rumahmu semua akan beruntung yang bertindak hati-hati dan mau dimerdekakan
oleh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi siang hari ini memberkati saudara dan saya supaya kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena ada firman yang memerdekakan saudara dan saya sehingga kita menjadi umat yang berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan, kami percaya Roh-Mu sedang bekerja, memberikan pengertian yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semuanya yang mendengarkan bersama umat-Mu Gereja Kalvari Merpati, kami mau dimerdekakan karena firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara, sebelum kita akhiri di dalam doa bersama ibadah kita pada saat pagi siang hari ini, saya percaya saudara-saudaraku yang baru bergabung bersama ibadah online Gereja Kalvari Merpati diberkati Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah bersama, dan percaya kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita alami pada saat ini, ingat akan firman Tuhan yang berkuasa menolong, memberikan kekuatan yang selalu baru bagi kita, dan sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang saudara dan saya alami dimanapun berada pada saat ini. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Firman yang berkuasa, perkatakan firman itu, ya dan amin. Kami percaya pada saat ini kita akan berdoa bersama, kiranya kuasa Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya dimanapun berada pada saat ini. Situasi apapun yang saudara sedang alami, percaya Tuhan Yesus ada yang memerdekakan kita pada saat ini. Mari kita tundukkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kembali kami datang di hadapan Tuhan pada saat pagi siang hari ini, di saat ibadah kami akhiri bersama ibadah online Gereja Kalvari Merpati. Kami percaya dan kami aminkan ada kuasa, ada berkat Tuhan yang sedang bekerja di dalam setiap pribadi pendengar ya Tuhan. Setiap pribadi yang ada di hadapan Tuhan, apapun kondisi keadaan yang kami alami, kami percaya firman-Mu berkuasa memerdekakan kami dari segala
keterikatan, dari segala sakit penyakit, dari segala beban yang kami alami pada saat ini. Bapa yang baik, Tuhan tolong saudara-saudaraku yang tidak ada bersama kami Tuhan, di dalam online, dalam Gereja Kalvari Merpati, dimanapun mereka berada Tuhan, kuasa Tuhan tetap bekerja atas mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi yang sakit pada saat ini, Tuhan tolong. Engkau Tuhan tabib, di atas segala tabib, oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan bebas untuk terus mengalami Tuhan. Oh, sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang sempurna menjadi milik kami. Secara khusus bagi bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan memberkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari COVID-19 yang pada saat ini Tuhan masih mengancam banyak jiwa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan berdaulat atas bangsa kami sehingga menyelesaikan masalah yang begitu berat ya Tuhan. Memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Gugus tugas yang sedang bekerja begitu luar biasa. Tuhan Engkau tolong mereka mampukan di dalam mengatasi segala keadaan yang sedang terjadi. Tuhan memberkati setiap usaha mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa secara khusus buat gereja-Mu. Sidang jemaat Gereja Kalvari Merpati Tuhan. Mulai dari yang tertua sampai yang terkecil ya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Tuhan membela kami semua ya Tuhan. Kami mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena firman Tuhan berkuasa atas hidup kami. Bapa yang baik, berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Memberkati keluarga mereka ya Bapa. Memberkati setiap pribadi yang ada di hadapan Tuhan. Pada saat ini Engkau yang membela kami ya Bapa. Engkau membela umat Tuhan. Kami percaya pada saat ini ibadah yang boleh kami lakukan dengan pujian penyembahan kami, dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan, jadikan itu menjadi berkat kekuatan bagi kami semuanya. Benar-benar kami mau mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan akhiri di dalam doa kami bersama. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja atas kami, dan kami mau mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan pada saat ini. Terimalah berkat ibadah kita bersama. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus, itulah menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.